menurut aku dari kecil apa ya kan emang udah deket sama bunda. Jadi menurut aku tuh dari kecil tuh ibu tuh udah jadi role model buat hidup aku sendiri gitu loh. Kayak pelajaran paling utama kan dari keluarga ya. Nah mulai dari ibu sama ayah tuh udah ngajarin yang emang bisa dijadiin panutan buat hidup gitu. Kayak jadi aku kalau misalnya jadi perempuan terus kayak growing up tumbuh dewasa tuh bisa banget nyontohin bunda, gara-gara kan bunda juga banyak banget pengalamannya, kayak sekarang dia aktif di organisasi gitu, jadi aku juga bisa ngikutin gitu dan jadi pengen juga kayak punya kehidupan sosial yang emang kenal sama banyak orang gitu. Harapan buat aku sih yang pasti panjang umur ya. Ngelihat aku sukses juga, terus kayak buat kedepannya semoga kayak lebih aktif lagi, usahanya juga bisa lebih besar lagi. Kan bunda juga dari dulu tuh pengen punya cita-cita punya galeri sendiri ya, semoga itu aku bisa kesampaian juga gitu. Untuk kegiatan sosial, alhamdulillah saya dikasih kesempatan waktu itu diajak teman untuk bergabung, namanya Berbagi Kria, yaitu kita wadah dari ada ibu-ibu kita, ada beberapa orang yang mengisi kegiatan di SLB Dharma Wanita di Kota Bogor di daerah Malabar. Kita memberikan seminggu sekali itu tiap Selasa memberikan keterampilan apapun yang kira-kira kita bisa berikan pada mereka untuk anak-anak. Karena di sana kan ada yang tunarungu, tunawicara juga gitu. Jadi ternyata yang awalnya saya pikir wah ini hal yang gimana ya sulit buat saya karena saya memang belum bisa bahasa isyarat gitu. Tapi ternyata dengan kedekatan, kalau anak-anak tuh kan kalau dirangkul gitu ya, jadi akhirnya itu menjadi satu apa ya keterikatan aja, yang awalnya saya pikir saya bisa apa enggak, tapi ini sudah 5 tahun saya alhamdulillah masih ikut bergabung karena untuk SLB dan untuk SLB ini kita di Berbagi Kria ini juga masuk kurikulum mereka. Jadi dalam 1 tahun kita sudah memberikan kira-kira program apa aja yang kita mau berikan ke anak-anak. Apalagi di masa pandemi ini berarti saya sudah berapa bulan tidak ketemu anak-anak, waduh kebayang kangen banget gitu. Jadi mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi waktu pertama melihat SLB itu terus terang saya agak kaget sebetulnya. Karena ini di luar dunia yang istilahnya yang saya lihat. Saya di sini punya anak 4 dengan berbagai karakter. Tapi di SLB ini lebih banyak karakter lagi dengan semua saya pikir kekurangan bukan kekurangan tapi mereka punya kelebihan masing-masing. Saya pikir ini saya butuh belajar kesabaran ini tuh di tempat ini gitu. Terus udah gitu setidaknya saya lihat saya ingin melihat dunia lain. Ternyata anak-anak juga sebetulnya hanya butuh apa ya kayak cerita karena kan di sana juga masih ada yang untuk bisa bicara tapi mungkin dia dengan IQ-nya mungkin yang agak rendah. Tapi terus dia butuh dekapan juga kadang. Terus udah gitu, bagaimana mereka butuh interaksi dengan orang luar seperti itu. Jadi kayaknya hal yang tiap Selasa ini yang akhirnya awalnya saya pikir bisa atau enggak itu menjadi satu momen yang saya tunggu. Jadi kayaknya kalau sampai saat itu, apalagi waktu saya masih bekerja, jadi aduh saya harus cuti. Bukan cuti sih, saya izin dulu sebentar karena memang kita waktunya nggak terlalu panjang. Jadi saya kalau nggak ketemu dalam 1 minggu kayaknya ada perasaan kangen gitu. Itu aja sebagai ajang belajar buat saya sendiri, itu tidak ada ekspektasi apapun. Kira-kira hal apa saja yang ditemukan dalam kegiatan sosial yang selama ini dilakukan? Lalu kita juga akan mendengar bagaimana dukungan keluarga yang mengusung kesuksesan House of Talita. Untuk keluarga, nah ini yang paling penting sebenarnya nomor 1. Jadi namanya support keluarga itu memang hal yang paling utama. Yang pertama adalah dukungan suami. Kalau suami sudah mendukung dan melihat ternyata kegiatan kita ini tidak hanya istilahnya bermanfaat untuk pribadi, apalagi itu istilahnya bisa yang lain. Karena memang yang selalu diingatkan dari suami saya, kerja itu untuk ibadah. Untuk insya Allah nanti keberkahan biasanya akan kita dapatkan kalau dari niat yang baik. Terus untuk anak-anak juga memang karena dari kecil mereka taunya ibunya bekerja.
Terus udah gitu ada masa transisi ibunya memang agak full di rumah, terus akhirnya ternyata saya di luar memang ini perkiraan saya juga. Ternyata kok saya sekarang menjadi sibuk lagi. Menjadi sibuk lagi tapi dengan kegiatan usaha sendiri dan organisasi. Tapi ya tetap saya pikir memang dengan usaha sendiri gitu saya masih bisa mengatur waktu gimana caranya nih, mungkin sebelum suami pulang saya sudah ada di rumah, atau anak-anak pun sudah tahu jadwal saya, mungkin di hari-hari tertentu ini pasti bundanya nih pulang, ini pasti ada kegiatan tertentu. Jadi walau gimana sekarang prioritas keluarga tetap nomor satu. Harapan ke depan sebetulnya untuk usaha, saya ingin sih usaha saya istilahnya bisa lebih berkembang lagi, dikenal lebih banyak orang lagi, karena saya pikir usaha saya ini memang lebih identik, lebih ke apa ya, punya etnik tersendiri gitu. Terus kalau untuk mungkin keluarga ataupun mungkin di kegiatan semuanya, saya pikir selama saling itu bisa saling mensupport, insya Allah masih bisa saya jalankan. Dan apapun yang kebetulan memang saya amanah yang saya memang sudah terima di beberapa organisasi, saya memang orangnya totalitas juga. Jadi apapun yang sudah memang itu menjadi amanah saya, insya Allah saya akan itu saya jalankan sampai istilahnya masa itu berakhir gitu. Jadi untuk apa ya, untuk saat ini sih gimana caranya kita tetap semangat, tetap apa ya, memberikan yang terbaik lah apa istilahnya yang kita punya, itu aja.